bisnis acting itu identik dengan penggunaan properti. Ini udah enak properti. Ada apa? Ada celurit, bos. Boy, nggak jadi apa-apa ini celurit, nggak jadi mantra, nggak jadi teman bermain si aktor. Properti itu harusnya menjadi teman bermain si aktor. Lu mainin atraksi kayak apa kayak itu properti. Ketika nyari nih, truk atraksi dulu, cak jancok. Mari kita lanjut. Kamu pikir aku ini main-main? Tenang. Ini ancamannya nyawa. Mau digentayangi kau pada mati. Kamu pikir aku ini bla 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 bla. Terus apa? Apalah tadi dialognya? Hilang kan? Dialek Jawanya hilang. Nah, balik lagi, untuk menjadi seorang aktor itu lu itu harus sadar diri, lu itu sedang acting, lu itu sedang berperan. Jangan apa ya, ketika take action itu lepasin Amandanya, lepasin diri lu. Yang ada dalam tubuh lu adalah aktor yang sedang lu mainkan. Kalau misalkan lu sedang memainkan seorang tokoh wanita yang pemberani, tokoh wanita yang lemah gemulai, tokoh wanita yang penuh dengan apa bla 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 karakternya misalkan, ya jadilah itu gitu loh. Udah jangan lagi istilahnya istilah gua itu selalu bilang jangan timbul tenggelam. Perannya jangan timbul tenggelam. Ya memang konsekuensinya ketika bermain film pasti ada cut dari sutradara. Memang membutuhkan apa ya? Membutuhkan waktu untuk membangun kembali si karakter tersebut atau suasana atau emosinya pada saat itu. Ya balik lagi, itulah risikonya. Kalian harus cari metodenya secepat mungkin, sebaik mungkin. Itu bagaimana metode ketika kita lagi masuk brand acting kayak tadi nih, tiba-tiba dia manjat, terus dialog apakah bla 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 yang gak jelas tanda titik komanya itu langsung di-cut sama sutradara. Cut misalkan sama sutradara, balik lagi dari awal misalkan, itu kan ngelos lagi berarti kan karakternya. Nah bagaimana caranya seorang aktor, gue yakin ini ada adegan cut ini kelihatan, maksudnya kelihatan capeknya di sini, maksudnya apa ya, itu mah apa, terserah lu mau capek atau enggak, karena resiko pekerjaan menjadi seorang aktor, karena aktor sudah dijadikan bahan pekerjaan, itu resikonya. Capek mah udah nggak usah ngomong capek. Makanya dari itu ketik udah tahu nih resiko dalam film. Beda dengan main teater ya, main teater itu kan lo nggak ada cut gitu, bener-bener paling pada saat keluar arena panggung aja mungkin dia los pun itu bisa los bisa enggak, tergantung ke aktornya masing-masing. Tapi kan kalau film kan beda gitu loh. Film itu ada cut istirahat, cut jam makan siang, cut bla cut. Itu kan si aktor itu harus cerdas. Oh ini cut. Kalau enggak ngomong ke sutradaranya, ketika cut ada aba-aba dari gua ya kalau mau mulai, karena gue perlu masukin
emosi lagi, mulai ini lagi. Jadi nggak sistem cut kata saudara. Oh ulang. Misalkan ya gue ngambil contoh ini misalkan turunin ke bawah. Tuk. Oke. Dia kasih arahan sama sutradara. Ini harusnya gini. Oke siapa sutradara ngerti. Misalkan kata si Amanda misal ya ini contoh. Oke kita ulang lagi ya. Kamera roll action. Kata saya lagi. Gak gitu loh. Kasih arahan juga. Lu juga aktor juga ada hak untuk bilang nanti yang ngasih kode actionnya dari tangan gue ya. Ketika tangan gue misalkan udah ngasih aba-aba misalkan gini dengan telunjuk ke atas, berarti gue udah siap. Tinggal kasih aba-aba take actionnya dari sutradara. Oh iya, ketika di-cut dikasih arahan bla bla bla. Oke mulai ya, siap. Isi dulu perannya lagi, emosinya isi lagi. Datangkan lagi sosok yang menjadi peran lu itu. Ketika lu udah siap, kasih petunjuk ke sutradara. Sutradara lihat aba-aba. Oh, ini udah siap nih si Amanda nih. Oke, kamera roll action. Mulai lagi. Itu maksud gua. Hal-hal jeli seperti itu yang harus dimiliki oleh seorang aktor. Gak bisa. Gua ngomong kayak gini karena gua ngalamin sendiri untuk memasukkan tokoh yang sudah berbulan-bulan gua cari, gua olah, itu nggak mudah untuk bisa masukin ke dalam tubuh gua. Itu bener ada proses. Ketika action itu ada proses. Oke, lanjut dulu. Aku kasih tahu kamu begini karena bahaya. Kasih tahu yang lain. Hati-hati. Ada apa? Pergi Pak. Promotion baru datang. Kamu jangan asal. Kalau ada serangan, harusnya kita jagain sawah, bukan kabur. Mereka bawa senjata Pak. Hei, Beng, kita tidak pernah dengar berita seperti itu. Kamu mau ambil sawah ini ya? Disuruh siapa kamu? Saya lihat sendiri. Buktinya mana? San, emangnya ada kabar apa dari Mas Rosid? Mas Rashid bilang memang untuk kita berhati-hati. Benar itu, San. Iya, Pak. Oke, kalau misalkan ini balik lagi ke motivasi si aktor dialog ya. Ya udah jelas lah ini dialeknya, karakternya timbul tenggelam, nggak jelas karakternya si Amanda sama si Ciko ini mau kayak gimana. Yang jelas coba gua tadi dari ending tadi, ini kan si Amanda itu memberikan kabar ke para warga bahwa bakal ada terjadi penyerangan. Nah, bingung si Ciko ini dengan tiba-tiba ada kabar seperti itu. Akhirnya si Amanda dengan berapi-apinya dia bilang bahwa bakal ada penyerangan di sini. Nah, si ininya bilang kan kebingungan. Nah, ketika berdialog dengan para petani ini, si Amanda ini bilang kan bahwa nanya ke si Cikonya, apa bener si Rashid, ada kabar dari si Rashid, kata si para petani ini. Lantas bingung. Nah, itu tuh kurang nampak menurut gue. Maksudnya ketika si Cikonya dialog, benar kata Mas Radi, kita harus berhati-hati. Itu tuh maksudnya lebih berbohong demi kebaikan, tapi dalam artian berbohongnya itu kurang nampak. Ekspresi berbohongnya sama pelontaran dialognya itu kurang nampak menurut gua. Ketika dia harusnya kasih dulu aksen ketika si para petani itu bilang ketika
si para petaninya itu bilang bahwa apa benar sih si Rashid ini sudah ada kabar. Nah, lihat dulu harusnya ke si Amanda kasih aksen apa ya, kayak apa benar gitu. Terus si Amanda ngeyakinin tanpa harus ada dialog gitu ya. Maksudnya main eye contact-nya itu gak apa kurang dibangun suasananya gitu loh. Nah, ketika si Ciko ini ngelihat, nah si Amanda lihat lagi dengan ngasih ekspresi ya, dengan tanpa ada dialog, dengan cuman ekspresi doang, maksudnya ya ayo katakan. Akhirnya gugup. Nah, harusnya gugup. Iya tadi iya tadi Mas ya Bang Rashid bilang bahwa kita harus berhati-hati. Oh iya tadi Bang Rashid kayak, nah orang ngebohong kan kayak gitu loh. Ya memang ngebohongnya dalam hal positif, maksudnya gak nampak apa ya, jadi kelihatannya itu gak kebangun suasananya, chemistry-nya gak dapat karena ya itu tadi, maksudnya dari hal-hal kecil pun gak diolah gitu loh. Maksud gue dari satu dialog aja kalau ditafsir lebih dalam kayak tadi nih, gue menafsirkan sendiri isi dialognya, ya kayak tadi jatuhnya bentukan acting, responnya bisnis actingnya. Lanjut. Jancuk! Kenapa kosong, Cuk? Aing sakit kepala lihat si Reza acting, ya Allah. Gini. Jancok. Itu Surabayaan banget, Cok. Jancok. Ini kenapa kosong, Cok? Jancok. Kenapa kosong, Cok? Kan banyak dialog. Dialog dia apa? Logat-logat kedaerahan itu kan banyak, maksud gua. Jancok. Kenapa kosong, Cok? Cok dan Cok. Misal kalau ngambil Maduraan, kalau Banyuwangian ya cari lagi Banyuwangian kayak gimana. Gitu loh maksudnya. Nah, di sini gue pengen nge-highlight ini nih, karena dari adegan awal sampai adegan sini itu nggak jadi apa-apa nih si properti. Nyambung ke pembahasan kita sebelumnya, bisnis acting itu identik dengan penggunaan properti. Ini udah enak properti. Ada apa? Ada celurit, bos. Boy, nggak jadi apa-apa ini celurit, nggak jadi mantra, nggak jadi teman bermain si aktor. Properti itu harusnya menjadi teman bermain si aktor. Lu mainin atraksi kayak apa kayak itu properti. Ketika nyari nih, truk atraksi dulu, jancok. Gak ada siapa-siapa, cok. Cek, masukin lagi ke sarka. Nah gitu loh maksud gue. Aktor, aktris, the best aktor. Lanjut. Ngapain lihat-lihat? Cepat potong.
Gue pengen hai. Ngapain lihat-lihat? Cepat, patong. Apa tadi patong? Apa dialog apa itu? Menurut gua nggak apa kurang dimainin dialognya, kurang dipermainkan. Yang bukan yang harusnya, tapi ini gambaran gua ya karakter si Reja nih waktu dialog tadi. Kan tadi udah serangkannya udah dimasukin nih, cerak. Ngeliat ke anak buahnya, senyum aja biasa. Dialognya gak usah marah-marah. Kan dia tadi marah-marah dua-duanya. Ngapain diam aja? Cari apa? Lihat dulu. Ngomong baik-baik. Ngapain diam aja? Kenapa diam saja? Santai aja, Wallace, bos. Acting itu gak selamanya marah-marah. Marah-marah itu gak selamanya bentak-bentak. Ngapain? Kenapa kalian diam saja? Ambil, biar jadi bisnis acting nih. Ambil celuritnya lagi, cak mainin. Ayo cari, misalkan. Baru ngebentak sambil ngangkat itu, ngancem, ayo cari. Gitu sayang, permainan intonasi, permainan dialog yang saya maksudkan. Lanjut. Tahan dulu. Tahan di sini. Oke, aman. Tidak ada yang spesial. Coba. Ngapain kamu? Ngeplos. Do you know? Ngeplos. Ini kan lagi ada yang ngikutin nih. Nah dari sini kan jelas bahwa nggak tahu, maksudnya belum nggak kenal dekat gitu dengan si Ciko ini, si Amanda, sosok si Amanda ini. Dia ngikutin dari belakang si Amanda, terus tiba-tiba plak dialog, melihat ke belakang, marah. Ngapain kamu? Dia kan maksudnya ada dari tadi dia jalan itu kelihatan bener nih, kelihatan ekspresi ketakutannya, takut ketahuan oleh anak buah ayahnya. Nah, tapi maksud yang dimaksud gua itu apa ya? Enggak ketika dia balik badan. Nah, kagetnya kayak ini implementasi gue ya. Maksudnya kagetnya itu nih dia kaget. Bener ada orang yang ngikutin dia. Oh, tapi ada leganya. Ada lega dulu. Oh, ternyata bukan anak buah gue. Bukan anak buah ayah gue. Lantas bangun lagi emosinya. Kenapa kamu ngikutin aku? Nah baru nyambung ke sana. Gitu loh maksudnya. Jadi enak suasananya. Nyambung actingnya. Nyambung cara dialognya. Gitu maksud aing teh. Lanjut. Aku mau antar kamu. Aku bilang nggak usah. Aku nggak ngelihat rombongan yang kamu maksud. Aku udah apa-apa kok. Udah pulang sana. Ngapain masih ngikutin? Aku juga nggak ngelihat kamu baik-baik aja. Nah.
Dialog, jalan lagi. Masih diikutin. Dialog intonasinya, ngapain masih ngikutin? Itu masih sama intonasinya, jadi ngeplet dialognya. Ngeplet. Plet. Ngapain masih ngikutin? Ngapain masih ngikutin? Ngapain masih ngikutin? Ngapain? Ngapain masih ngikutin? Kan banyak intonasi itu. Kenapa nggak dicari? Kenapa nggak dieksplor lebih dalam? Gitu loh, guys. Oke. Tahu. Kamu tahu enggak? Kamu itu kayak penguntit. Kalau begini masih kayak penguntit. Bahaya sendirian. Kamu pikir emang kamu nggak bahaya buat aku? Pulang sana. Kamu pikir kamu ngebahaya buat aku? Pulang sana. Bang Ning, Bang. Begitulah. Oke. Segitu aja dulu karena itu pun udah lumayan banyak yang dibahas tadi. Kita lanjut lagi dengan masih dengan sumber yang sama karena banyak yang ornamen-ornamen dalam keaktoran yang enak buat dibahas karena ini ya banyak yang harus bisa diambil lah pembelajarannya. Oke. Sekian dulu video kali ini, guys. Alhamdulillah mengangkat mood. Biasanya kan gue kalau bikin konten selalu tengah-tengah atau enggak mau menjelang akhir baru moodnya itu naik gitu lah. Jadi enak pembahasannya. Ini dari awal udah naik. Wah enak nih. Kita lanjutkan. Oke. Thanks for watching. See you next video. Masih dengan yang film kupu-kupu kertas ini. Oke. Bye-bye.